Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Syahab Pro Audio Batam. Hari ini agendanya saya sedang di rumah ya. Ini tidak di toko karena mungkin kita libur hari ini. Karena besok sudah Idul Adha atau penyembelihan kurban ya, hewan kurban. Ini yang saya akan sampaikan di sini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak ditanyakan mengenai Bogdinakot ini lur ya. Karakternya itu sebenarnya gimana mas? Dijelaskan secara teori aja. Kalau misal dicek sound kemudian teman-teman disuruh menilai sendiri, banyak yang pemula itu tidak bisa menyimpulkan sebenarnya karakter suaranya apa. Oke, hari ini kita belajar teorinya dulu untuk Bogdinakot ini. Jadi menurut saya ya, ini menurut rasa ya teman-teman. Kalau menurut secara data atau secara analitik di bagian aplikasi laptop atau apa, itu saya tidak menggunakan itu untuk pembahasan saat ini. Yang ini kita bahas secara rasa ya untuk saat ini. Jadi kalau untuk Bogdinakot ini menurut saya itu multifungsi. Bisa dipakai untuk di bagian sub, juga bisa dipakai untuk di bagian low atau diperpadukan sub dan low. Maksudnya gimana mas? Kalau untuk skala hajatan ini sudah sangat mumpuni ya. Bogdinakot ini bukan box rumahan teman-teman ya. Bisa untuk dipakai di box hajatan. Semisal teman-teman memiliki Bogdinakot ini yang 18 in untuk subnya, kemudian yang low-nya juga pakai Bogdinakot yang 15 in, itu sangat kawin ya. Kenapa? Karena Bogdinakot ini sebenarnya didesain itu memang untuk bisa menghandle berbagai macam genre. Untuk dangdutan oke, untuk DJ-an juga oke ya. Karena saya beberapa kali menemukan box itu juga untuk DJ-an mantep ya, tapi kalau untuk dangdutan waduh suaranya kurang ya, ngembrek ya, bassnya itu kembuk, terlalu kembuk. Padahal kalau untuk dangdutan itu ya enaknya itu kan ya juga harus yang jeduk ya, yang atas ya. Tapi kalau Bogdinakot ini disuruh yang empuk mau ya, disuruh yang agak jeduk atau kalau bahasa Jawanya atos gitu ya, itu juga mau. Ini kebetulan yang digambar ini 15 in. Kemarin sudah kita cek sound menggunakan speaker ACR yang kita review itu. Jadi kesimpulannya itu gitu ya teman-teman. Untuk Bogdinakot ini bisa untuk di karakter sub dan bisa di karakter low ya. Untuk skemanya sendiri banyak banget ditampilkan di YouTube ya. Teman-teman bisa cari untuk skema Bogdinakot ini. Nah, saran saya kalau teman-teman pengennya itu yang karakternya itu sub ya, untuk Bogdinakot ini minimal pakai coil 4 ya teman-teman ya. Pakai coil 4 ini mantap ya. Dia didesain itu, ini sebenarnya kalau yang 18 ini tuh panjangnya sekitar 1 meter ya. Ini cuma berapa panjangnya? 80 atau 60 ini ya. Panjang ke belakang ini sekitar 80 teman-teman. Kemudian kesininya ini yang sepertinya 60 ini. Oke. Jadi letak speakernya sebenarnya di tengah sini ya. Untuk cara kerjanya dia untuk Bogdinakot ini sebenarnya menyimpan dulu ya untuk di bagian belakang, dan lorong yang space depan ini dia melontarkan bass yang lumayan sedap ya. Jadi buat teman-teman kalau untuk dibanding-bandingkan mas, oke kita banding-bandingkan wes. Dibanding-bandingkan dengan seri box Nogosari atau CBS yang teman-teman sering tanyakan. Kalau sama CBS gimana? Kalau saya milih ini ya untuk hajatan, daripada CBS saya milih yang Dinakot. Alasannya kenapa? Bisa untuk semua genre. Dan kalau CBS sepengalaman saya, boxnya itu biasanya itu tidak fokus ke depan. Biasanya kalau di belakang suaranya malah justru lebih keras. Saya juga nggak tahu apakah itu desain yang gagal, saya juga nggak paham. Untuk di bagian tukangnya ya, tukangnya bukan CBS-nya, tukangnya saya nggak tahu. Tapi kalau Dinakot ini dia fokus ke depan ya. Apalagi untuk hajatan juga sangat cocok. Oke, jadi seperti itu. Untuk frekuensinya mas, oke. Untuk frekuensinya teman-teman bisa mulai dari frekuensi 60 mungkin ya. Kalau mau rendah 40, frekuensi 40 itu terlalu rendah teman-teman. Bisa di frekuensi 60, 80 ya untuk sub-sub seperti itu. Kalau mau rendah lagi 40 seperti 45 gitu ya, teman-teman jangan pakai Bogdinakot. Kalau mau serendah itu
pakainya super scope ya, yang seperti yang ada di toko saya itu kemarin. Itu lebih rendah lagi. Tapi kalau Dynacot ini mulai dari 80 kemudian sampai 160 atau 125 itu low-nya sangat-sangat jos lur ya. Shot-nya juga sangat-sangat jos, tendangannya jauh. Seperti itu. Nih buat teman-teman kemarin yang menanyakan masalah karakter box Dynacot. Makanya saya ini ada 15 in 2 biji saya bikin ya, ini untuk low ini. Saya rencananya untuk low. Jadi tendangannya duknya itu dapat. Soalnya kalau kita mau bikin yang gajahan itu kebanyakan ya, kalau di Batam ini juga jarang yang bisa untuk bikin yang lengkung-lengkung gitu ya. Saya juga nggak tahu di mana ya mau bikin yang lengkung-lengkung itu kalau di Batam. Mungkin ya ada tapi saya belum tahu di mana. Nah, saya untuk low-nya pilih Dynacot aja. Kalau sama planar gimana, Mas? Kalau sama planar mungkin kalau jauhnya ya, kalau jauhnya sih mungkin lebih jauh planar mungkin ya. Tapi kalau untuk terasa di dadanya ya lebih jos yang Dynacot lur ya. Pokoknya saya box di antara CBS dan Dynacot. Kalau saya pribadi milih Dynacot. Itu tergantung selera. Mungkin teman-teman juga banyak yang pakai CBS, monggo. Kita selera masing-masing. Yang jelas satu hobi, salam war-war. Oke.